Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nat. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Akbar Dari kelas mana ya? dari kelas 9C Ibu. Wah, sebentar lagi mau lulus dari SMP ya. Iya Ibu. Setelah lulus nanti mau melanjutkan kemana? Kemana, Akbar? SMK atau SMA? Sepertinya saya ingin melanjutkan ke SMA Ibu. Oh, tadi sebelumnya sudah melakukan konseling seperti sekarang ini? Belum pernah Ibu. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling yang dimana suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seorang yang mengalami masalah yang disebut konseli, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah konseli yang sedang dihadapi. Apakah Akbar sudah paham dengan penjelasan Ibu? Iya Ibu, sudah paham. Jadi kalau boleh Ibu tahu, apa permasalahan yang memberatkan pikiran Akbar saat ini? Begini Ibu, tapi saya masih bingung harus cerita mulai dari mana Ibu. Akbar tidak perlu merasa bingung. Kalau saja nanti masalah yang Akbar sampaikan saat ini adalah sebuah rahasia, Akbar tidak perlu takut akan kebocorannya. Di sini yang tahu tentang permasalahan yang Akbar hadapi hanya Ibu dan Akbar saja. Dan Ibu akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Nah, Akbar juga tidak perlu ragu untuk bercerita, karena Ibu akan mendengarkan semua cerita Akbar dengan sukarela. Nah, bisakah Akbar menceritakan apa yang membebani pikiran Akbar saat ini? Jadi begini Bu, saya itu sebenarnya ingin berhenti merokok, tetapi masalahnya ketika saya bersama teman saya kembali merokok lagi Bu. Terus terang Ibu merasa bangga kepada Akbar. Dengan niat Akbar untuk berhenti merokok. Itu merupakan suatu langkah awal yang baik bagi Akbar. Iya Ibu, terima kasih. Oke, tadi Akbar bilang Akbar ingin berhenti merokok. Nah, tapi ketika bersama teman-teman Akbar, Akbar mulai merokok lagi. Bisakah Akbar ceritakan lebih lanjut? Iya Ibu, begini, jadi begitulah masalahnya ketika bersama teman-teman saya terkadang merasa tidak enak karena mungkin alasannya kebersamaan, jadi saya merokok kembali Ibu. Akbar mengatakan kalau bersama teman-temannya Akbar merasa tidak enak karena alasan kebersamaan, karena itu Akbar merokok lagi. Iya Bu, jadi begitulah. Sebelumnya orang tua Akbar sudah mengetahui apa belum kalau Akbar merokok? Sudah, iya Bu, sudah mengetahui. Orang tua saya sudah capek menasihati saya. 1 bulan yang lalu, saya sudah terkena asma yang kambuh dan dokter bilang paru-paru saya sudah rusak. Jadi kalau masih tetap merokok bisa lebih parah dari saat ini. Karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti merokok. Kalau boleh tahu bagaimana sikap orang tua Akbar ketika dia tahu seperti itu? Ya, dia menasihati saya, Ibu, agar jangan merokok lagi. Setidaknya kalau belum bisa berhenti tetapi mengurangi. Itu yang kata bapak saya, Ibu. Nah, permasalahannya sekarang ada pada diri Akbar sendiri.
karena sebenarnya Akbar telah merasakan dampak dari merokok itu. Nah, selain itu juga, orang tua Akbar juga telah menasihati Akbar agar berhenti merokok. Apakah Akbar sudah berbicara terus terang kepada teman-teman Akbar kalau sebenarnya Akbar ingin berhenti merokok? Sudah Ibu, tetapi teman-teman saya tetap saja tidak mau mengerti dan saya berbicara seperti itu malahan saya tambah diejek oleh teman-teman saya Bu. Ya karena itu saya merokok lagi Bu. Saya jadi tidak enak karena mereka adalah teman-teman saya Bu. Lalu bagaimana perasaan Akbar ketika merokok lagi? Ketika saya merokok bersama teman-teman saya merasa nyaman dengan rokok, Bu. Kalau ngobrol jadi nyambung, kalau lagi main seperti main PS jadi tambah seru. Walau sebenarnya ada penyesalan di hati saya, Bu, ketika merokok kembali. Jadi Akbar merasa betah dan nyaman ketika merokok bersama teman-teman Akbar. Walaupun sebenarnya di hati Akbar menyesal ketika merokok lagi. Iya Bu, jadi saya bingung harus bagaimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di sisi lain saya merasa Ya, Ibu dapat memahami apa yang Akbar rasakan. Saya harus bagaimana kalau begitu Ibu? Nah, sudahkah Akbar menanamkan di dalam diri Akbar kalau Akbar benar-benar ingin berhenti merokok, seperti menulis kata-kata di kertas atau yang lainnya? Belum Ibu. Jadi Akbar merasa belum bisa sepenuhnya untuk berhenti merokok. Iya Bu, karena itulah saya merasa bingung bagaimana caranya agar saya benar-benar berhenti merokok. Akbar merasa bingung dan kecewa karena sampai saat ini Akbar belum sepenuhnya berhenti merokok. Iya Ibu. Mungkin Akbar belum menanamkan sepenuhnya di dalam diri Akbar untuk berhenti merokok. Mungkin begitu Bu. Ya jadi permasalahannya ketika saya sedang bersama teman saya pasti merokok lagi Bu. Jadi Akbar merasa tidak yakin dengan diri Akbar sendiri terhadap teman-teman Akbar. Karena itu Akbar merokok lagi. Walaupun sebenarnya Akbar sendiri sudah tahu dan merasakan bagaimana dampak dari merokok itu. Iya Ibu, betul sekali. Sebelumnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari merokok itu, tetapi di lain sisi saya masih tetap saja merokok dengan teman-teman saya karena alasannya kebersamaan. Meskipun saya sudah tahu dan bahkan mengalaminya bagaimana rasanya terkena dampak dari rokok itu Ibu. Jadi Akbar sebenarnya sudah mengetahui dari dampak dari merokok itu. Namun Akbar tetap saja merokok jika bersama teman-teman karena Akbar merasa tidak enak. Begitu dia. Bingung bagaimana caranya agar teman-teman mengerti posisi saya, Bu. Nah, Akbar merasa bingung bagaimana caranya agar teman-teman Akbar ini bisa mengerti keadaan Akbar saat ini. Baiklah, apakah Akbar sudah pernah mengutarakan kepada teman-teman Akbar bahwa saya ingin berhenti merokok lagi? Betul Ibu, tetapi saya ingin mencoba menyampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya ingin berhenti merokok Ibu. Nah, di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana Akbar harus mengungkapkan kata yang tepat kepada teman-teman Akbar.
Bagaimana ketika lagi kumpul rame-rame, Ibu? Nah, itu ide yang bagus. Nah, selain itu, Akbar harus berkomitmen pada diri Akbar sendiri. Bagaimana seharusnya Akbar untuk terus menolak ketika teman-teman Akbar menawari rokok? Baik, Ibu, saya akan mencoba. Nah, jadi sekarang Ibu ingin Akbar merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang Akbar lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Baik, Ibu. Yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya terlebih dahulu agar tidak lagi merokok. Saya juga akan membuat catatan-catatan di kertas yang akan saya tempel pada dinding kamar. Di handphone dibuka binder saya, sehingga saya akan selalu mengingatnya, dan saya akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok seperti korek ataupun koleksi-koleksi kotak rokok di kamar saya, Bu. Saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya, Ibu. Nah, bagus sekali ya. Ibu sangat senang mendengarnya dan juga melihat keantusiasan Akbar. Sekarang Akbar sudah dapat merumuskan tujuan agar berhenti merokok secara total dengan baik dan jelas. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kalau boleh tahu, kapan Akbar akan melakukan perubahan itu? Sesegera mungkin saya sudah melaksanakannya, Ibu. Nah, Ibu ingin tahu sesegera mungkin itu kapan? Apakah besok, lusa, atau seminggu kemudian? Saya akan melakukan itu mulai besok, Bu. Saya akan mencoba dengan semaksimal mungkin. Bagus. Lakukan apa yang ingin Akbar lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Akbar? Sekarang saya merasa senang sekali, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin Akbar berjanji kepada Ibu untuk melakukan perubahan itu dengan maksimal. Ibu juga akan mengamati perubahan Akbar dalam waktu seminggu ke depan. Iya, Ibu. Nah, bisakah kita atur ulang lagi pertemuan di hari dan jam yang sama minggu depan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Akbar dalam waktu seminggu pertama. Nah, sampai nanti Akbar benar-benar berubah secara permanen. Iya, Ibu, bisa. Dan saya berjanji untuk melakukan perubahan itu secara maksimal mungkin. Saya akan berubah, Ibu. Nah, bagus sekali Akbar. Nah, Ibu yakin Akbar pasti bisa. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Selamat siang.